Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi suhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa melanjutkan pengajian rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu, ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Kita berharap pada pertemuan malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan sekaligus kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babul khiyar, bab menjelaskan tentang khiyar. Di dalam bab ini nanti mencakup hadis-hadis yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil teks atau argumentasi teksnya atas disyariatkannya khiyar. Khiyar itu apa? Dalam perspektif ilmu fikih, yang dimaksud atau yang disebut khiyar adalah hakun yuthbituhu asyari'u li ahdil muta'aqidaini aulahuma ma'an fi imdo'il aqti au fashuhu. Jadi khiyar itu adalah hak, suatu hak yang telah dilegalitaskan atau yang disahkan, yang ditetapkan oleh syari terhadap salah satu dua pihak yang terlibat dalam akad. Aulahuma atau terhadap dua pihak secara bersamaan fi imdo'il aqdi au fashu fi imdo'il aqdi au fashihi, dalam masalah melanjutkan atau membatalkan terhadap akad. Jadi ada dua orang yang terlibat atau ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu akad, misalnya dalam konteks jual beli, maka ada penjual dan ada pembeli. Nah, penjual dan pembeli itu ada hak yang dalam istilah fikih dinamakan dengan khiyar. Haknya apa? Haknya yaitu bisa membatalkan atau melanjutkan jual belinya. Itu yang dimaksud dengan khiyar dalam pandangan fikih. Ini ditetapkan oleh syariat, ini diakui, dilegalkan oleh syariat. Para ulama memberikan alasan kenapa khiyar itu disyariatkan, itu ditetapkan sebagai sesuatu yang legal bagi orang yang melaksanakan jual beli. Alasannya rifqon bil muta'aqidain, karena itu adalah bentuk kasih sayang terhadap orang yang melaksanakan akad. Wa daf'an lil ghabni anhuma, dan sekaligus mengantisipasi atau mencegah terhadap penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi ada unsur darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, dan ada unsur rifqon atau memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang melaksanakan jual beli.
Nah, dalam kajian fikih nanti ada macam-macam itu yang namanya khiyar. Ada khiyar majlis, kemudian ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar ru'yah, dan ada khiyar ghabn. Apa yang dimaksud dengan khiyar majlis itu? Khiyar majlis adalah hak membatalkan atau melanjutkan akad dalam kondisi di mana orang yang terlibat dalam jual beli tersebut belum melakukan pisah atau belum terpisah. Jadi khiyar yang dilakukan dalam tempat jual belinya atau dalam tempat akodnya, itu yang dimaksud dengan khiyar majlis. Contohnya seperti apa? Contohnya begini, kita membatalkan jual beli di kasir. Kita masuk ke minimarket, kemudian kita beli, biasanya kita ambil beberapa barang, 1, 2, 3 misalnya. Kemudian pas kita bayar, dihitung berapa jumlahnya, 100.000 misalnya. Nah, kemudian kita membatalkan, oh ya, untuk pasta gigi saya batalkan ya, nggak usah saya beli lagi nih. Ini bisa nggak saya batalkan? Nah, itu namanya khiyar, membatalkan terhadap akad jual belinya. Jadi di dalam fasquhu atau memfasakh terhadap akad jual beli. Yang demikian itu contoh membatalkan jual beli di hadapan kasir, itu dalam perspektif fikih itu namanya khiyar majlis. Ada khiyar syarat. Khiyar syarat yang kedua. Khiyar syarat itu, khiyar syartin itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya begini, itu tanah saya beli ya, atau itu kendaraan saya beli ya, tapi nanti kita tunggu 3 hari, saya akan membatalkan atau melanjutkan terhadap pembelian tersebut. Jadi langsung ngomong bahwa barang ini atau tanah itu saya beli, tapi nanti nunggu situasinya, keadaannya, apakah nanti saya jadi selama 3 hari untuk membelinya atau membatalkannya. Itu namanya khiyaru syartin. Yang ketiga, khiyarul aib. Khiyarul aib itu contohnya prakteknya begini. Kita beli motor misalnya. Setelah di rumah atau kita beli kulkas, setelah nyampe di rumah ternyata motornya atau kulkasnya rusak. Maka saya kembalikan. Saya bawa kembali ke toko tersebut untuk membatalkan terhadap akad tersebut. Nah, itu namanya khiyar bil aib atau khiyarul aib. Kemudian ada lagi khiyarul ru'yah. Khiyarul ru'yah itu adalah khiyar di mana prakteknya orang melihat barang yang dijual hanya melalui media. Misalnya media elektronik, foto misalnya. Jadi kita bisa prakteknya kalau dalam konteks sekarang jual beli online itu. Jual beli online, barangnya kita lihat itu di dalam foto. Tapi ketika kita melihat langsung terhadap barang tersebut, ternyata tidak sesuai dengan fotonya. Itu tidak sesuai dengan gambarnya, maka dibatalkan. Nah, itu namanya khiyarul ru'yah. Kemudian yang keempat adalah khiyaru ghabnin. Khiyaru ghabnin ini adalah praktiknya seperti hanya kita membeli sesuatu yang ternyata harganya itu jauh lebih besar dari harga yang rasional. Satu contoh misalnya saya beli tanah yang umumnya tanah di daerah itu hanya 1 juta per meternya, tapi dibelinya 100 juta 1 meternya, dan itu di luar akal, di luar rasional kita. Nah, yang demikian itu setelah tahu bahwa dia tertipu atau dia mendapatkan harga yang tidak rasional, maka boleh untuk membatalkan. Ada hak seorang pembeli maupun penjual untuk membatalkan terhadap akad jual belinya. Itu namanya khiyaru ghabn. Nah, dalilnya semua ini itu adalah berdasarkan, kalau para ulama usul fikih, berdasarkan hadis, kemudian berdasarkan Al-Quran, dan juga berdasarkan kaidah-kaidah
Misalnya kaidah yang terlibat atau yang dirujuk oleh para ulama dalam konteks khiyar itu ada kaidah ad-dororu yuzalu, bahwa doror itu dihilangkan. Maksudnya apa? Ad-dororu yuzalu, doror itu bahaya itu harus dihilangkan, karena kalau dilanjutkan sementara tidak sesuai, misalnya dalam khiyar ghaban tadi atau khiyar syarat dan lain sebagainya tidak sesuai dengan kerenteknya keinginannya si pembeli atau si penjual, maka itu akan terjadi ketimpangan atau ketidakadilan di antara dua pihak yang melaksanakan akad. Nah, ketidakadilan inilah yang dimaksud dengan doror, sehingga harus dihilangkan. Maka masuklah praktek-praktek yang dinamakan dengan khiyar. Kemudian ada lagi al-ghororu mufsidul aqda. Ghoror itu atau penipuan itu bisa merusak terhadap akad. Ini kaidah. Kaidahnya begitu. Setiap apapun kalau ada unsur penipuan, bukan hanya akad muamalah jual beli, tapi juga akad pernikahan misalnya. Akad pernikahan bagaimana bisa menipu? Bisa saja. Begitu qabiltu tazwijaha wa nikahaha, ternyata pas dibuka wajahnya dia bukan perempuan, laki-laki. Kan pernah itu ada kasus yang demikian. Itu namanya penipuan. Atau misalnya mengakunya sebagai seorang yang masih perawan, tapi ternyata dia seorang janda dan seterusnya. Itu posisinya adalah posisi yang terjadi ghurur atau penipuan. Nah, yang demikian itu kalau dalam kaidah fikihnya al-ghurur mufsidul aqda. Ghoror penipuan itu bisa merusak atau bisa membatalkan terhadap sebuah akad. Kemudian ada lagi ad-dororu wala diror. Jadi bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain. Nah, itu masuk dalam kaidah ini, menjadi oleh para ulama dijadikan sebagai dalil kaidahnya tentang masalah khiyar. Seperti hanya dalil hadis, diantaranya disebutkan atau dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini. Yang pertama dari hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqu wa kana jami'an aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'u muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslim. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqu wa kana jami'an. Apabila ada dua orang yang terlibat dalam akad jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, maka salah satunya itu punya hak khiyar. Malam yatafarraqu wa kana jami'an, selagi keduanya belum berpisah. Jadi masih dalam majelis khiyar. Selagi keduanya masih ada di tempat jual beli, berarti kalau gambarnya masih ada di warung atau masih ada di hadapan kasir, berarti fakullu minhuma bil khiyari, maka baik penjual maupun pembeli itu punya hak untuk imdo'ul bai' atau imdo'ul akdi au faskhihi, melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Ini dalil tentang khiyar majlis. Khiyar majlis ini syaratnya adalah malam yatafarraqu wa kana jami'an. Keduanya belum berpisah. Bagaimana kalau misalnya kita sudah membeli barang lalu kemudian kita
pergi atau berpisah dengan penjualnya, maka khiyarnya sudah tidak ada, itu putus. Au yukhayyir ahaduma al-akhar, atau salah satunya tidak menentukan khiyar terhadap yang lain. Artinya apa? Artinya tidak menentukan khiyar itu nanti ya saya tunggu dulu selama beberapa jam atau berapa hari misalnya, baru kemudian saya membatalkan atau melanjutkan terhadap jual beli ini. Nah, ini namanya khiyarus syartin. Kemudian in khayyaru ahaduma al-akhar fatabaya'a ala dzalik. Jadi kalau masih dalam majlis itu punya hak atau tidak menentukan khiyar. Kalau seandainya telah menentukan khiyar, bagaimana? Fa in khayyaru ahaduma al-akhar fatabaya'a ala dzalik faqad wajaba al-bai'. Maka kalau salah satunya menentukan khiyar, maka jual belinya berlaku atas dasar perjanjian khiyar tadi. Kalau menentukan khiyar artinya menentukan terhadap harinya sampai 3 hari, 2 hari dan seterusnya, maka akad tersebut itu akan berlaku imdoknya itu atau kelanjutannya itu sesuai dengan penentuan khiyar. Ditentukannya 2 hari ya berarti sampai 2 hari. Tapi kalau tidak ada itu berarti ketika dia lepas, ketika dia keluar dari warung, maka ya sudah jual belinya sah gitu. Tapi kalau misalnya ditentukan nanti ya dia keluar, itu akadnya masih bergantung dengan nanti hari yang terakhirnya itu yang ditentukan. 2 hari ya berarti nanti 2 harinya apakah lanjut atau tidak lanjut. Nah, itu fa in khayyaru al ahaduma al akhar fatabaya'a ala dzalik faqad wajaba al bai'. Fa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk ahaduma minhuma al bai' faqad wajaba al bai'. Kalau keduanya berpisah setelah melaksanakan jual beli dan salah satunya tidak meninggalkan apapun, artinya tidak membatalkan terhadap B-nya, faqad wajaba al bai', maka B berlangsung. Jadi gambaran secara utuh di dalam hadis ini maksudnya boleh khiyar ketika orang tersebut masih berada dalam satu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditentukan khiyarnya sampai kapan. Gitu. Kalau ternyata prakteknya dia pergi, wa in tafarraqa ba'da an tabayya'a wa lam yatruk ahaduma, tidak meninggalkan khiyar sama sekali, tidak menentukan khiyar sama sekali, maka faqad wajaba al bai', maka B-nya jual belinya itu dianggap sudah sah. Itu. Tapi fa in khayyara, kalau ternyata menentukan khiyar, fa in khayyaru ahaduma al-akhar fatabaya'a ala dzalik. Kalau menentukan khiyar maka jual beli dianggap sah dan tidaknya itu nanti setelah penentuan khiyar tadi selama 1 atau 2 atau 3 hari misalnya. Kalau ternyata 3 hari oke, ya berarti jual belinya sah. Kalau ternyata dikembalikan tidak jadi, ya berarti barangnya harus dikembalikan. Nah, itu gambaran utuh tentang hadis ini. Dari hadis ini kita bisa menangkap 2 bentuk khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis, yang kedua adalah khiyaru syartin. Gitu. Nah, ini dari hadis yang pertama. Kemudian hadis selanjutnya wa an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna safaqata khiyarin wa la yahillu lahu ayyufariqahu khasyata ayyastaqilahu. Rawahu al-khamsatu illa Ibnu Majah wa rawahu ad-Daruqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa fi riwayatin hatta yatafarraqa an makanihima. Dari Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-bai'u wal mubta'u bil khiyar.
orang yang menjual dan orang yang membeli itu punya hak khiyar. Hatta yatafarraqo, sampai dia berpisah. Illa antakuna safaqata khiyarin, kecuali kalau salah satunya menentukan terhadap khiyar, menentukan waktu khiyar. Wala yahillu lahu ayyufariqahu khasyata ayyastaqilahu, dan tidak diperbolehkan baginya untuk berpisah karena khawatir dibatalkannya akad jual beli. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Ibnu Majah. Jadi spiritnya sama, substansinya sama saja dengan hadis yang pertama. Artinya hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang menjual dan orang yang membeli itu punya hak khiyar. Nah, khiyar tersebut itu berlaku sampai dia berpisah, sampai keduanya tidak berada di dalam majelis atau salah satunya tidak berada di dalam majelis. Nah, kecuali kalau ditentukan waktu khiyarnya, gampangannya waktu untuk berpikirnya sampai kapan. Nah, itu kecuali yang demikian. Maka kalau ditentukan waktu berpikirnya, maka ditetapkannya barang tersebut menjadi hak milik orang lain atau tidak itu nanti setelah habisnya masa waktu itu. Ini penting. Kalau misalnya begini, saya beli motor, saya beli motor ini, tapi nanti saya lihat dulu selama 3 hari perkembangannya, apakah saya jadi atau tidak jadi. Kalau ternyata ada orang yang bayar kepada saya dan saya mencukupi uangnya, saya akan beli. Dan itu saya batasi selama 3 hari misalnya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu selama 3 hari, maka barang jual beli tadi itu masih belum hak milik. Artinya apa? Kalau kita memanfaatkan itu, maka kita dianggapnya sebagai orang yang ghosab, orang yang memanfaatkan terhadap manfaat barang milik orang lain, gitu. Atau misalnya terjadi kerusakan ketika barang itu kita bawa ke rumah saya dan khiyarnya selama 3 hari, dalam sehari ternyata rusak, maka tanggung jawab kerusakan itu ada di dalam orang yang hendak membeli tadi. Atau barang yang di tangan penjual, motor ini sudah saya beli, tapi nanti lanjut atau tidaknya nanti selama 3 hari. Dan sehari rusak, ternyata 3 hari saya melanjutkan jual beli tersebut, artinya saya menyetujui membeli motor tadi, maka barang yang rusak di tangan penjual tadi itu menjadi tanggung jawab penjual. Konsekuensi hukumnya seperti itu. Nah, lalu hadis selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'i faqala idza bay'ata faqul la khilabata. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan ada seorang laki-laki melaporkan terhadap Rasulullah. Melaporkan apa? Annahu yukhda'u fil buyu'i, bahwa dia pernah ditipu dalam masalah jual beli. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan idza bay'ata faqul la khalabata, muttafaqun alaih. Apabila kamu melaksanakan jual beli, maka katakan jangan ada niat tipu menipu. Ini terkait hadis yang dikaitkan dengan masalah khiyar, karena apa? Khiyar itu tujuannya adalah daf'un lil gharar atau daf'un lil ghabni, untuk mencegah, untuk mengantisipasi terhadap praktek penipuan. Nah, idza bay'ata faqul la khalabata. Apabila kamu melaksanakan jual beli, maka jangan ada upaya untuk tipu menipu. Selanjutnya babur riba. Itu lagi ya. Babur riba, bab tentang riba.
An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, melaknat orang yang memakan riba, wa muwakkilahu, dan orang yang mewakili pelaksanaan riba. Bahasanya orang yang menjadi wakilnya, saya utus seseorang itu untuk melakukan akad tersebut karena saya bosnya, sudah kamu ke sana. Saya dalam jual beli itu paham betul, sadar betul bahwa di dalam konteks itu ada ribanya. Saya menyuruh orang terus, berarti orang yang disuruh saya itu adalah muwakil, orang yang mewakili terhadap saya. Jadi orang yang makan berarti sayanya, orang yang mengambil keuntungan riba, orang yang mewakili saya yang mengambil manfaat dari riba, wa katibahu, dan orang yang mencatatnya gitu sebagai sekretarisnya, wa syahidaini, dan orang yang menjadi saksinya, itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Kanjeng Nabi mengatakan hum sawaun, mereka itu sama saja. Jadi baik itu orang yang memakan ribanya, orang yang membantu sebagai wakil akilur riba, sebagai orang saksinya dan pencatatnya, itu semuanya sama-sama mendapatkan dosa. Itu hum sawaun itu artinya mereka semua sama mendapatkan dosa. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Rawahu Muslim, wallahu a'lam bishawab. Cekapnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.